Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, di belakang saya ini ada kayu jenis sonokeling yang dimuat di dalam sebuah truk Fuso dan diamankan oleh para patroli peredaran hasil hutan Resort Pengelolaan Hutan Pringgebaya Balai KPH Rinjani Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kayu yang di belakang ini adalah jenis kayu sonokeling, merupakan jenis kayu termahal sehingga paling terancam keberadaannya saat ini karena terus diburu oleh para pemburu ilegal kayu-kayu yang baik yang berasal dari dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Saya sudah berulang kali mengingatkan kepada kita semua bahwa kayu sonokeling tersebut adalah jenis kayu yang sangat mahal. Sehingga rugi kalau Anda buru-buru menjualnya hanya dalam bentuk gelondongan, menjualnya dalam bentuk mentah. Tetapi akan lebih baik jika Anda itu kemudian menjaga kayu tersebut sampai cukup besar. Karena saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang melobi, berikhtiar untuk mendatangkan pengusaha mebel dari Jawa Timur agar berinvestasi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Harga yang Anda dapatkan dari sonokeling yang Anda jual, baik itu sonokeling yang legal maupun sonokeling yang ilegal, itu sangat murah. Rata-rata hanya 2 juta sampai 3,5 juta rupiah. Bahkan para pencuri kayu hanya cukup mereka gunakan untuk membeli sabu-sabu. Saya tidak berbicara tidak berdasarkan fakta. Di tempat-tempat di mana pelaku illegal logging dilakukan penggerebekan, mereka rata-rata meninggalkan bong, alat isap sabu-sabu. Ini. Woi, ini dah. Izin Pak. Oh, ada beberapa korek ini. Oknum ini memakai narkoba. Jenis sabu. Ini barang bukti. Nah, ini ke atasnya. Yes, ya. Ini Diamankan aja semua itu. ya. Ini harus kita amankan dan kita lapor di polisi ini. Di tempat mereka melakukan penebangan liar. Jadi harga kayu sonokeling tersebut hanya cukup untuk membayar narkoba. Sementara para tukang tadah atau pengumpul sonokeling itu mendapatkan porsi terbesar dari peredaran kayu sonokeling. Mereka menjualnya dengan harga 35 juta rupiah per kubik. Di informasi awal kami dapatkan harga 16 juta. Ternyata jauh lebih tinggi, 35 juta mereka menjualnya ke pedagang yang ada di Surabaya. Nah, lalu kemudian pedagang-pedagang pengumpul yang ada di Jawa Timur itu menjualnya ke pasar ekspor dalam bentuk yang sudah siap menjadi berbagai macam bentuk mebel, menjualnya antara 60 sampai dengan 75 juta rupiah per meter kubik. Apakah Anda tidak merasa dibodohi oleh para tukang tadah ini? Apakah Anda tidak cukup berpikir bahwa harga yang Anda peroleh itu sangat murah? Jadi tolong jaga sonokeling Anda, jangan jual dulu. Yang di dalam kawasan hutan memang tidak boleh ditebang. Tidak boleh ditebang. Lalu kemudian yang di tanah milik Anda jangan juga dijual terlebih dahulu. Pertahankan terlebih dahulu. Lihat itu di jalan-jalan raya, kalau dia tidak ada orang liwat mungkin sudah ditebang juga kayu sonokeling itu. Tapi harga yang dibeli oleh para tukang tadah hanya 3 juta, 2 atau 3 juta rupiah per meter kubik. Anda sangat dirugikan, masyarakat sangat dirugikan, kita semua sangat dirugikan.
Karena kita mengalami kebanjiran, kita mengalami kekeringan, mata air kita hilang, pertanian kita, lahan-lahan kita kering tidak berair karena irigasi tidak ada, karena hutan rusak. Salah satunya adalah para pembalap ini. Jangan hanya mengandalkan Polhut untuk menjaga kawasan hutan, karena kita semua tergantung dari hutan. Anak yang baru lahir, mau lahir besok pagi, maupun orang yang mau mati besok pagi, semua tergantung pada hutan, karena mereka semuanya butuh oksigen. Kayu-kayu ini diangkut menggunakan satu unit truk, kemudian untuk mengelabui petugas, mereka menempuh cara-cara konvensional dengan menutupi bagian atas daripada truk dengan menggunakan sekam padi, sehingga keberadaan daripada kayu ini menjadi tersamar, seolah-olah yang diangkut itu adalah hasil pertanian, namun faktanya itu adalah sekam. Oleh para jagawana yang melakukan patroli peredaran hasil kayu di balik KPH Rinjani Timur, kemudian menggeser kayu ini ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini kayu-kayu yang ada di dalam truk ini sedang di dalam proses penyelidikan oleh para penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luar biasa, kayu-kayu sonokeling yang sesungguhnya berdasarkan instruksi gubernur dilarang untuk diseberangkan dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok, ataukah dari Pulau Lombok ke luar wilayah NTB. Namun para pelaku illegal logging ini tetap saja tidak mengindahkan apa yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan mereka tetap mengangkut kayu-kayu yang berasal dari Pulau Sumbawa untuk diseberangkan dalam keadaan gelondongan seperti ini, dalam keadaan mentah, dipindahkan atau digeser untuk diperdagangkan ke luar wilayah Nusa Tenggara Barat. Kayu-kayu sonokeling asal NTB, khususnya dari Kabupaten Dompu dan Bima, merupakan jenis kayu yang sangat mahal. Di tingkat para eksekutor lapangan, harga kayu sonokeling itu berkisar antara 3,5 juta, 2 sampai 3,5 juta. Para penadah kemudian menjualnya ke luar NTB, ke Surabaya, ke Semarang itu dengan harga rata-rata 35 juta per meter kubik. Sementara di pasar ekspor harga kayu sonokeling itu bisa berkisar antara 60 sampai dengan 75 juta. Oleh karena itu, kayu-kayu sonokeling yang berasal dari tanah milik sesungguhnya direkomendasikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya dijaga, supaya dibiarkan besar dan dikirim dalam keadaan sudah diolah dalam bentuk mebel atau dalam bentuk barang jadi, sehingga para petani masyarakat memperoleh harga yang jauh lebih baik. Jadi akan lebih banyak tenaga kerja, lebih banyak uang yang beredar di wilayah Nusa Tenggara Barat, lebih banyak tenaga kerja yang bisa ditampung oleh kegiatan-kegiatan yang mengolah sonokeling mentah menjadi barang jadi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini juga kami
ingin mengingatkan, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada warga masyarakat untuk tetap menjaga kayu sono keling di tanah miliknya. Nah, sedangkan kayu-kayu sono keling yang berada di dalam kawasan hutan, baik hutan itu adalah hutan produksi maupun hutan lindung, memang tidak diperbolehkan sama sekali untuk ditebang jika belum memenuhi syarat, rukun dan ketentuan sebagaimana diatur dengan undang-undang. Jika ada orang yang masih nekat untuk melakukan kegiatan ilegal dengan cara menebang secara ilegal kayu-kayu yang tumbuh di dalam kawasan hutan, baik itu kayu sono keling maupun kayu rimba campuran atau kayu jenis apa saja yang tumbuh di dalam kawasan hutan, memang tidak dibenarkan untuk ditebang, tidak dibenarkan untuk dirusak, tidak dibenarkan untuk ditampung, tidak dibenarkan untuk diedarkan. Itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan percepatan pemberantasan perusakan hutan. Siapapun yang terlibat di dalam kegiatan, baik itu menebang, mengolah, menampung, mengangkut, mengedarkan, memperjualbelikan, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang di dalam undang-undang dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengingatkan bahwa ada instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2020 yang dikeluarkan dan menyatakan tidak boleh mengantarpulaukan, menyeberangkan kayu apapun jenisnya dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok maupun dari Pulau Lombok ke keluar NTB atau secara umumnya dari wilayah Nusa Tenggara Barat untuk diseberangkan ke luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dimaksudkan supaya dapat memberi kesempatan kepada hutan untuk recovery, untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari kerusakan parah yang sudah terjadi selama ini. Ada kurang lebih 378.000 kawasan hutan di Nusa Tenggara Barat dari berbagai fungsi, baik fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi produksi maupun APL yang sudah dirusak, dijarah, dan itu berdampak pada terjadinya berbagai macam bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan sangat merugikan bagi orang banyak. Ada banjir bandang yang terjadi selama ini baik di Sumbawa maupun di Lombok, di Sambelia, di Sekotong, kemudian di Sumbawa, di Dompu. Banjir bandang itu tidak terlepas dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembalakan liar, perambahan, pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Kemudian pada musim kering kita juga kehilangan mata air kita akibat tidak adanya kemampuan kawasan hutan untuk menahan laju aliran air permukaan dari dalam kawasan hutan yang biasanya menahan air yang jatuh, air hujan yang jatuh untuk dialirkan sedikit demi sedikit untuk menjamin kebutuhan hidup manusia, ternak maupun makhluk Tuhan yang lainnya. Demikian juga bencana-bencana lain seperti tanah longsor, kemudian banjir bandang, kabut asap dan lain sebagainya, itu tidak terlepas dari adanya kerusakan yang terjadi di dalam kawasan hutan kita. Mari justru kita gencarkan untuk menanam, apalagi sono keling, tanamlah sebanyak-banyaknya di lahan milik Anda, jadikan investasi bagi anak-anak kita yang masih kecil saat ini, sehingga nanti 20 tahun, 30 tahun ke depan kayu sono keling tersebut sudah bisa dipanen untuk membiayai mereka
apakah membiayai pendidikannya atau biaya-biaya lain yang akan mereka cari pada masa mereka sudah menjadi dewasa. Mari kita sadar. Kita sadar ya saudara. Di Al-Quran itu di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Karena kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya.